Wah, 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 Aldo, Aldo, ikut-ikutan pansos pada problem yang dia sendiri tidak paham apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya. Tetapi kemudian kalau Aldo tidak melakukan itu, maka sematan songkuni yang sudah melekat di dalam dirinya, yang sudah terlanjur tertanam dalam batin masyarakat Indonesia, terutama mereka yang mencintai NKRI ini, maka itu bukan Aldo lagi. Artinya sematang songkuni di dalam dirinya terkukuhkan dengan ikut-ikutan nimbrung di dalam mengglorifikasi apa yang disuarakan oleh Gus Puat Pleret terhadap orang-orang yang selama ini dianggap membawa-bawa nama Guru Sekumpul masuk dalam wilayah politik. Kan sebenarnya itu yang disuruhkan oleh Gus Puat Pleret. Dan itu juga saya sudah membaca, saya sudah menganalisa videonya, saya menonton dengan full videonya Gus Puat Pleret. Kesimpulannya hanya itu sebenarnya. Gus Puat berharap agar orang-orang yang mencintai Guru Sekumpul ini kembali ke rel. Artinya apa? Yang mau dilakukan oleh Gus Puat Pleret adalah tetap semua orang yang merasa mencintai Guru Sekumpul untuk menjaga marwahnya beliau. Dan tentu kita sepakat dengan itu. Bahwa kemudian saya bicara soal ini tidak ada hubungannya dengan pembelaan saya kepada Gus Puat Pleret. Karena orang yang dibela itu adalah orang yang lemah, orang yang membutuhkan penguatan. Sementara bagi sisi saya tidak ada hal yang lemah pada sisi Gus Puat Pleret dalam hal ini. Semua dilakukannya dalam posisi sebagai orang yang mencintai Guru Sekumpul dan juga sebagai orang yang mencintai seluruh orang-orang yang dekat dengan Guru Sekumpul. Dan sekali lagi saya kira secara substansi yang saya tangkap agar semua kembali ke relnya. Dan sekali lagi saya bicara seperti ini tidak ada maksud untuk membela, karena bagi saya Gus Puat Pleret tidak salah. Gus Puat Pleret bukan orang yang lemah. Untuk apa dibela? Dia berada pada posisi yang benar. Jadi untuk apa dibela kalau sudah benar? Kan begitu. Nah, kecuali soal Aldo ini. Jadi saya bicara ini karena Aldo ikut terlibat mengglorifikasi. Itu harus dicatat itu. Saya sayangkan kalau misalnya kemudian sahabat-sahabat yang ada di Banjar lalu kemudian ikut terglorifikasi dengan penyampaian-penyampaian Aldo ini. Karena Aldo ini memang paling pintar memprovokasi orang. Seolah-olah bahwa yang dia sampaikan itu kebenaran. Padahal semua adalah kepalsuan, hanya untuk cari panggung supaya ratingnya naik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membahas apa yang menjadi pembicaraan dari Aldo di dalam kanal YouTube-nya. Saya membuka tadi YouTube, lalu tiba-tiba lewat di beranda saya, di mana ada satu tema yang dibahas oleh Aldo yang betul-betul narasi ini, narasi provokasi, seolah-olah bahwa Gus Puat Pleret melakukan adu domba terhadap ulama-ulama Banjar dan para habaib-habaib yang ada di Banjar. Tentu sebagai orang yang mencintai negara ini, sebagai orang yang mencintai ulama, dan sebagai orang yang mencintai habaib-habaib sejati, maka saya berkepentingan untuk mereaksi apa yang dilakukan oleh Aldo. Bukan reaksi atas apa yang disuarakan oleh Gus Puat Pleret. Karena menurut saya semua hal yang dibicarakan Gus
Puat Pleret di dalam konten-kontennya, terutama terkait soal guru sekumpul, tidak ada lain sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua itu dilakukan atas dasar cinta terhadap guru sekumpul dan cinta terhadap orang-orang yang merasa dekat dengan guru sekumpul, agar semuanya berjalan sesuai relnya dan tidak menjadikan guru sekumpul sebagai alat untuk kepentingan politiknya. Kan itu sebenarnya. Sehingga pada sisi itu saya tidak berhak membahasnya, kecuali memberikan legitimasi bahwa itu hal yang lumrah dan hal yang sangat baik. Kenapa? Karena memang acap kali dalam suasana musim politik seperti ini ada banyak orang yang punya kepentingan, yang kadang-kadang membawa nama-nama besar supaya dirinya laku. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi hal itu pun sebenarnya sunnatullah terjadi. Sama misalnya dengan orang-orang yang selalu menjual atas nama Rasulullah, yang menjual atas nama agama, hanya untuk mau kelihatan baik di depan orang supaya orang ikut sama dia. Oleh karena itu saya kira yang dilakukan Aldo ini adalah merupakan provokasi yang berlebihan. Ingat, ketika sudah mulai menabrak-menabrakkan antara ulama dan habaib, itu sudah sangat berbahaya untuk bangsa kita. Karena jangan sampai kemudian penyampaian Aldo ini justru semakin mengglorifikasi yang seharusnya itu tidak terjadi. Karena memang faktanya tidak ada adu domba yang dilakukan oleh Gus Puat Pleret, menurut pembacaan saya. Bahwa kemudian Gus Puat Pleret kadang-kadang mengingatkan para habaib yang sudah mulai keluar dari relnya, yang melakukan caci maki, tentu itu juga bagian daripada tanggung jawab moral. Saya pun acap kali melakukan itu. Kenapa? Karena kami ini semua mencintai yang namanya habaib suriat Nabi. Cuma kadang-kadang saya juga bingung, kalau misalnya ada suriat Nabi, ada orang yang mengaku habaib, tetapi tata katanya kasar, tindakan-tindakannya barbar. Apa yang dilakukan sesuatu yang sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Cuma kalau saya juga sudah sering memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan terhadap mereka, lalu mereka semakin menjadi-jadi, bahkan menganggap kita semua ini adalah orang yang membenci habaib, orang yang membenci ulama, saya juga kadang-kadang berdiam diri saja dan mengatakan bahwa ini juga sunatullah. Karena tidak semua juga keluarga Nabi dulu ikut sama Nabi. Cuma kan kalau stigma itu yang dibangun justru kemudian memperparah situasi. Tetapi itulah faktanya yang kita hadapi hari ini. Sama misalnya yang dilakukan oleh Aldo ini, dengan menggoreng isu ini seolah-olah bahwa betul-betul Gus Puat melakukan adu domba terhadap ulama dan habaib. Ini kan berbahaya sekali. Padahal apa yang dilakukan oleh Gus Puat sekali lagi hanya mau mengembalikan ke relnya, tidak lebih daripada itu. Termasuk acap kali memang Gus Puat memperingatkan kepada teman-teman yang merasa suriat Nabi agar kembali menjaga marwah dirinya secara nilai, secara substansi, sebagaimana yang tersematkan dan yang sebagaimana yang dia katakan bahwa dia adalah suriat Nabi. Ya tentu ukurannya jelas, teladani Nabi kalau Anda memang punya hubungan nasab dengan Nabi. Tetapi kan kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan itu justru kita dianggap musuhnya. Apakah kita ini akan takut misalnya dimusuhi oleh mereka? Tentu tidak. Kenapa? Karena di lain pihak banyak juga habaib yang mencintai kami, menyukai kami, dan kami pun sebaliknya seperti itu. Seperti misalnya Habib Lutfi bin Yahya, seperti misalnya Puan Makkah yang ada di Makassar, anaknya pendiri NU Sulsel, anaknya Puan Rama,
yang setiap tahun kami merayakan haulnya. Artinya apa? Sekali lagi yang kita lakukan ini adalah bagaimana caranya menjaga ulama-ulama kita sebagaimana apa yang dipesankan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, terutama terhadap Habaib. Karena keberadaan Habaib di Indonesia sebenarnya kenapa dia mendapat porsi yang sangat tinggi pada rakyat Indonesia, khususnya kepada orang NU, itu karena jasanya beliau. Tetapi yang kita sesalkan adalah kadang-kadang mereka menyundul-nyundul Nahdlatul Ulama, bahkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Apa perlu saya sebutkan contohnya? Bagaimana mungkin Gus Dur dibilangi tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya? Masuk akal kira-kira? Atau misalnya sosok presiden yang disematkan namanya dengan nama binatang, yang dibilangi jokodok, apakah itu pantas? Dan apakah kami harus diam? Tentu tidak. Pasti kami memberikan kritikan, bahwa mungkin kritikan kami keras, ya mungkin karena porsinya memang harus keras. Karena saya juga tahu rakyat Indonesia ini kadang-kadang kalau kita tidak keras, itu hanya dilihat sebelah mata. Sama mereka mempermainkan perasaan rakyat Indonesia, sehingga kekerasan-kekerasan dalam tata kata itu sering mereka lakukan karena menganggap bahwa netizen Indonesia menyukai yang seperti itu. Seolah-olah sudah mau perang besok, seolah-olah besok sudah kiamat. Sama yang dilakukan Aldo ini. Hal yang biasa saja, yang masih bisa diperbaiki, masih bisa diluruskan, semakin dia keruhkan. Tetapi sekali lagi, kalau Aldo tidak melakukan itu, maka sematannya sebagai sengkuni bisa-bisa tercabut. Nah, ini semakin terkukuhkan di sini karena semakin memperkeruh, semakin mengadu domba. Karena memang salah satu sifat yang ada di dalam diri sengkuni itu adalah senang melakukan adu domba. Bagaimana antara Kurawa dan Pandawa yang masih punya hubungan kekerabatan, dia adu domba. Supaya apa? Supaya kepentingannya terpenuhi untuk tetap menjadi orang yang sangat istimewa di kerajaan. Kan ini yang dia lakukan sebenarnya. Cari muka sama orang-orang yang ada di Banjar, ulama-ulama Banjar. Karena itu saya berharap sahabat-sahabat yang ada di Banjar untuk membreakdown ini dan mencoba berpikir ulang secara jernih. Jangan sampai kemudian betul-betul kita diaduk-aduk padahal ada orang yang menari-nari di belakang kita. Itu yang sangat berbahaya, yang selalu saya sampaikan dari dulu. Impossible hand atau tangan-tangan setan. Dia memang senang melihat suasana ini terjadi. Karena ingat, kalau kita melihat seluruh kekisruhan yang ada, orangnya itu toh. Dan narasi-narasi yang dibangun itu toh tidak pernah berubah. Tidak ada hal baru yang dia sampaikan. Semua diulang-ulang dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama. Dan itu adalah salah satu metodologi memang untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Sehingga orang kalau mendengar itu berulang-ulang akan tersave di otak kecilnya sehingga kemudian menjadi satu kebenaran. Itulah kenapa saya juga tidak pernah lelah meluruskan apa-apa memang yang harus diluruskan. Istilahnya sahabat-sahabat di sini direbonding ulang. Sama Aldo ini harus direbonding ini pernyataan-pernyataannya. Karena sudah terlalu jauh lompatan berpikirnya. Seolah-olah bahwa sudah mau perang besok, sudah mau kiamat besok. Dari narasi yang dia bangun. Sekalipun saya tonton videonya tidak jelas apa yang dia bilang, berkumur-kumur. Tidak jelas. Saya kadang-kadang bingung memahami ini orang. Hanya berupaya keras dari mimik dan dari letupan-letupan mulutnya itu, saya berusaha memaknai apa yang ada di kepalanya ini orang. Ya.
kebetulan juga kita tuntas soal epistemologi, sehingga orang baru bicara satu dua kata kita sudah tahu maksudnya apa. Tapi tidak bermaksud menyembuhkan diri ya. Maksud saya bicara seperti ini karena begini sahabat, saya berharap ketegangan seperti ini jangan sampai terjadi. Terlalu besar musuh kita ke depan yang kita hadapi. Kita berharap hadapan hari ini dengan orang-orang yang ingin meruntuhkan bangsa ini dengan mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Dan tentu kita berharap tidak ada kekisruhan seperti ini. Jadi apa yang disampaikan Aldo abaikan saja lah. Jangan sampai kemudian kita semua terpancing. Kecuali soal Aldo ini. Jadi saya bicara ini karena Aldo ikut terlibat mengglorifikasi. Itu harus dicatat itu. Saya sayangkan kalau misalnya kemudian sahabat-sahabat yang ada di Banjar lalu kemudian ikut terglorifikasi dengan penyampaian Aldo ini. Karena Aldo ini memang paling pintar memprovokasi orang. Seolah-olah bahwa yang dia sampaikan itu kebenaran. Padahal semua adalah kepala semua. Hanya untuk cari panggung supaya ratingnya naik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NRI harga mati, Nusantara milik kita.